Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022, berjudul Allah tinggal juga dalam hati yang hancur. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Allah tinggal juga dalam hati yang hancur, adalah sebuah pengharapan seperti dikatakan pemazmur, bila aku melihat langitmu. Dan makanya mulai kini, kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan tulisan Nabi Yesaya yang mengatakan Allah tinggal juga dalam hati yang hancur, persyaratannya adalah bila mana setiap orang percaya memiliki hati yang telah disucikan melalui tinggalnya Roh Kudus, maka sesudah itu barulah segalanya bisa diubahkannya. Tetapi kepada hati yang telah disucikan melalui tinggalnya Roh Kudus, segalanya berubah. Ini dapat mengenal Allah. Musa disembunyikan di celah batu ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan kepadanya, dan begitulah kita disembunyikan di dalam Kristus sehingga kita melihat kasih Allah. Kedua, alasan tulisan Nabi Yesaya yang mengatakan Allah tinggal juga dalam hati yang hancur, karena memang Allah sendiri yang tidak mau membiarkan orang-orang yang dikasihinya tetap ditekan oleh duka cita yang dungu dengan hati yang luka dan kecewa. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajah-Nya yang penuh kasih. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata sehingga mereka tidak dapat melihat-Nya. Dia rindu untuk menjabat tangan kita supaya melihat-Nya dengan iman yang tulus, mengizinkan-Nya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih abadi, dan dengan kebaikan yang penuh kasih yang selalu menyertai kita. Kita dapat menjaga hati kita tetap kepadanya dan merenung-renungkan kebaikan-Nya yang penuh kasih sayang sepanjang hari. Dia akan mengangkat jiwa di atas duka cita dan kebingungan setiap hari ke dalam kerajaan damai. Ketiga, alasan tulisan Nabi Yesaya yang mengatakan Allah tinggal juga dalam hati yang hancur, karena sudah terbukti ketika Allah memelihara dan menyelamatkan nyawa Daud dari musuh-musuhnya yang telah dihasut oleh pemberontakan putranya sendiri. Daud tidak pernah lebih berharga dalam hati yang maha pengasih itu, lebih daripada ketika ia melarikan diri dengan batin yang terpukul untuk menyelamatkan nyawanya dari musuh-musuhnya yang dihasut memberontak oleh putranya sendiri. Tuhan mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Kristus mengangkat hati yang menyesal dan memurnikan jiwa yang berduka sampai hati itu menjadi tempat kediaman-Nya. Keempat, alasan tulisan Nabi Yesaya yang mengatakan Allah tinggal juga dalam hati yang hancur, selama orang itu mau berdamai dengan Allah oleh kasih karunia Kristus yang diterima dalam hatinya, dan tidak ada rasa dengki atau kebencian dengan sesama manusia, sehingga kita tidak bisa dibuat sengsara oleh kuasa roh kedamaian itu. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Sangkaan-sangkaan jahat tidak mendapat tempat dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah dan disusahkan oleh perselisihan-perselisihan duniawi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.